Tugas 6.3 itu juga ada 2 soal. Kita mulai dari soal yang pertama. Di sini diketahui ada koordinat x, y. Nah, koordinat ini digeser sehingga membentuk koordinat x-aksen, y-aksen, di mana yang titik pangkal x-aksen, y-aksen itu berada di koordinat 2,-3 pada sumbu xy. Jadi ini 2, 1, 2, 3. Saya sengaja gambarkan pakai secara geometri dulu ya, biar terbayang maksudnya itu seperti apa. Nah, jadi ini jadi O aksen, titik pangkal baru. Nah, ini Y aksen. Terus ke bawah. Ini X aksen. Jadi kalau seandainya kita lihat di sini hubungan antara X dengan X aksen di XY itu dia 0. Tapi di X aksen dia jadinya di sumbu XY dia adalah 2-3, tapi di sumbu X aksen Y aksen dia jadi 0,0. Jadi kita dapat hubungan kalau X itu sama dengan X aksen tambah 2 untuk yang X nya. Jadi di X aksen dia 0, tapi kalau di X dia 2. Nah, untuk yang Y di X aksen di Y aksen dia 0 nih, tapi kalau di Y dia -3, berarti kurang 3. Ini juga berlaku sebaliknya, jadi X aksen itu sama dengan X kurang 2 dan Y aksen itu sama dengan Y tambah 3. Jadi secara geometris itu yang atas ini secara geometris. Nah, ini secara analitik. Nah, yang ditanyakan itu adalah tentukan koordinat X aksen Y aksen untuk titik P yang pada koordinat XY dia adalah 7,5. Nah, yang ditanya kalau di X aksen Y aksen dia berapa? Berarti kita cari dulu X aksennya sama dengan kita pakai yang ini nih. X kurang 2. X nya 7. Berarti 5. Kemudian Y aksen itu sama dengan Y tambah 3. Berarti 5 tambah 3, 8. Jadi P ketika di X aksen Y aksen itu adalah 5,8. Nah, terkadang juga dituliskan dengan P aksen. Jadi P aksen itu 5,8. Untuk PXY ini juga bisa dituliskan dengan P saja. Nah, kemudian masih di soal yang nomor 1. Tentukan koordinat XY untuk titik Q yang di koordinat X aksen Y aksen dia adalah -3,6. Jadi Q aksennya -3,6. Dia tanya Q-nya berapa. Berarti kita mau cari X. Kita pakai yang ini. X itu sama dengan X aksen tambah 2. Berarti -3 tambah 2. -1. Dan Y sama dengan Y aksen kurang 3. Y-nya 6 kurang 3, 3. Berarti Q itu ada di -1,3. Oh ya, hal simpel yang biasanya tidak begitu diperhatikan ketika menulis vektor. Jadi beda antara vektor dengan titik. Di slide awal di materi itu sudah dijelaskan. Mulai dari cara penulisannya, penamaannya. Nah, yang sering terlupa itu adalah ini. Kita buat catatan warna kecil sedikit di sini. Catatan. Kalau kalian tulis
Misalnya gini, Q min 1,3. Nah, ini kalian sedang mengatakan suatu titik di koordinat kartesius atau di bidang Euclid. Ada titik Q, koordinatnya min 1,3. Jadi ini koordinat. Namun kalau seandainya kalian tulis Q sama dengan min 1,3. Ini bukanlah suatu titik. Ini bukanlah suatu keberadaan, tapi merupakan suatu arah. Kita menyatakan kalau dia 1 ke kiri, 3 ke atas. Kita bilang Euclid tadi. Jadi beda ya. Ini tanda sama dengan ini itu sangat berpengaruh. Jadi kalau seandainya sedang menyatakan titik, jangan gunakan Q sama dengan min 1,3 gitu, jangan. Tapi pakailah Q min 1,3. Cukup. Kecuali kalau sedang menanyakan ini ya biasa aja. Ini kan nanya titik Q itu ada di mana. Cukup jelas ya. Kita lanjut poin yang ketiga, masih di nomor 1. Jika V itu 3,7, nah ini vektor berarti ya, arah. Adalah vektor pada koordinat X, Y. Tentukan komponen vektor V pada koordinat X aksen, Y aksen. Jadi nyari ketika V tadi di X aksen, Y aksen. Nah, di sini dia 3,7. Jadi kalau saya digambarkan ini 0, V itu bisa kita bilang gini nih. 3 ke kanan, 7 ke atas. Nggak realistis gambarnya ya. Kayaknya sama sisi, padahal kita niatnya beda. 3, 7. Jadi dia kan titik ujungnya secara sederhana ya. Titik ujungnya ada di 3,7. Titik pangkalnya ada di 0,0. Jadi titik pangkalnya selalu berada di 0,0. Berada di titik asal. Itu secara simple. Nah, kalau seandainya tadi ini sudah digeser, titik pangkalnya udah nggak di 0,0 lagi. Tapi kalau di dalam ini XY, dia sudah berada di min 2, 2,3. Jadi udah berubah, udah geser pengurangnya. Jadi V aksen itu sama dengan titik ujung. Nih, jadi ujungnya itu ada di 3,7. 3 dikurang pangkal. Pangkalnya ada di 2. Kemudian 7 kurang min 3. Jadinya 1,10. 1 ke kanan, 10 ke atas. Untuk soal nomor 1 finish. Kita lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2 dikatakan kalau diketahui ada 2 buah titik. Ada 2 buah titik, yaitu titik P di sini 1, 3, 7. Kemudian ada titik nggak dikasih nama, kita kasih sendiri saja yang namanya. Kita kasih nama titik T. Anggaplah di sini titiknya, yaitu 4, 0, min 6. Nah, katanya si T ini adalah titik tengah dari garis PQ. Kalau T-nya kita taruh di sini, berarti Q-nya di sebelah sini. Ini ada Q. Ini kita buat garis. Nih, titik-titik tadi. Nah, T ada titik tengah, berarti kan ini sama panjang. Kalau seandainya kita buat perbandingan, kalau seandainya di sini 1, ya di sini juga 1. Nah, kalau seandainya titik tengah, berarti kan dari P ke T itu jaraknya sama dengan T ke Q. Bisa kita buat, ini Q-nya kita anggaplah Q1, Q2, Q3. Maka T ini adalah P tambah Q bagi 2. Berarti 2T kurang P itu sama dengan Q. Jadi Q ini adalah 2T kurang P. Oke, Q
Q sama dengan 2, 4 kurang 1, 2, 0 kurang 3, 2 min 6 kurang 7, 8 kurang 1 min 3 min 12 min 7, 7, min 3, min 19. Jadi koordinat titik Q adalah di 7 min 3 min 19.